Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana pihak bangsa asing mengungkapkan serangan ke Great Scarlet Sky hanya pengalihan perhatian. Tujuan mereka sebenarnya adalah menembus Desolate Border. Kemunculan dunia kuno yang disegel di Great Scarlet Sky mengagetkan semua pihak yang tengah bertikai. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semua pihak asing menyaksikan pertempuran ini, sekarang sangat sunyi. 10 ahli hebat semuanya terbunuh, tidak satu pun dari mereka yang hidup. Selain itu, mereka semua dibunuh oleh satu orang. He Ziming memusatkan perhatiannya pada Shi Hao, jejak silang muncul di pupilnya. Apa? Setelah memberikan setengah tetes darah asli, jangan bilang kamu ingin memberiku sebotol darah leluhur? Jika itu masalahnya, aku tidak akan bertindak terlalu sopan. Setelah berbicara, Shi Hao menghasilkan kuali giok putih kecil, mengumpulkan tangan yang terputus itu di tanah dan menyegelnya. Menyimpan ini untuk memberi makan babi. Anak-anak bangsa asing di dekat reruntuhan gelap semuanya terkejut dan marah. Pola iblis muncul di beberapa dahi mereka, mata dingin saat mereka menatap Shi Hao. Memberinya makan babi? Itu hanyalah setengah tetes darah asli leluhur He Wushuang. Orang itu benar-benar berani mengatakan apapun, segera membuat tempat ini meledak dengan niat membunuh. Di medan perang, anak muda itu benar-benar mempermalukan pihak asing. Sosok hebat seperti He Wushuang adalah seseorang yang sulit ditemui bahkan oleh leluhur mereka sendiri, seseorang yang harus mereka perlakukan dengan sangat hormat. Siapa yang berani menghujat dia? Banyak orang melihat ke arah He Ziming, menunggu dia menyerang. Kamu memaksaku untuk mengambil tindakan. Suara He Ziming tenang. Dia menyingkirkan senyum lembutnya, sekarang tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, tenang dan tanpa emosi. Apakah kamu pikir kamu adalah sesuatu yang istimewa, berpikir bahwa kamu adalah generasi yang mendominasi makhluk tertinggi? Jika kamu bersedia memberi aku darah asli leluhur kamu untuk memelihara babi, maka aku sangat berterima kasih. Kata Shi Hao. Dengan membuatku marah seperti ini, kamu tidak akan memiliki kesimpulan yang bagus. He Ziming berjalan maju dengan langkah besar. Cahaya keemasan langsung meletus, rambutnya yang panjang seperti seberkas sungai bintang emas. Itu menari-nari, membuat langit dan bumi ini bergema dan bergetar. Pada saat itu, langit dan bumi bergemuruh dengan kebisingan. Great Scarlet Sky Border berada di dekat zona kekacauan utama, dengan bintang-bintang kecil bergerak. Kekuatan He Ziming sangat menakutkan, mengejutkan generasi muda. Mereka semua menarik napas dalam-dalam, akhirnya memahami perbedaan di antara mereka, bahwa mereka tidak sebanding sama sekali. Layak menjadi seseorang dari keluarga He. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya Anlan, Shu Tuo, dan klan lainnya, jauh di atas. Para jenius yang berasal dari tanah kuno ini semuanya adalah monumen Dao bela diri yang hidup. Seseorang berkata dengan desahan ringan, merasakan ketidakberdayaan. Shi Hao tertawa dingin dan berkata, begitukah? Aku benar-benar menantikannya. Bagaimana kamu dibandingkan dengan He Wushuang ketika dia masih muda? He Wushuang terlalu kuat saat itu, bertugas membunuh makhluk tertinggi muda di hari-hari terakhir Immortal Ancient. Dia mengendarai gunung sendirian, mengalahkan semua yang ada di jalannya, tangannya berlumuran darah. Di sisi lain, dia adalah seorang legenda, seorang ahli yang dikenal tak tertandingi, memiliki ketenaran bawah langit yang tak tertandingi pada generasi itu. Kemuliaan leluhur adalah sesuatu yang sangat kami kagumi, tetapi generasi selanjutnya belum tentu kalah dengan generasi sebelumnya. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Kata-kata He Ziming menjadi dingin. Leluhur kuno keluarga He adalah keberadaan terlarang, keajaiban yang tidak akan mentolerir skeptisisme dan penghujatan orang lain. Semua orang yang tidak mematuhi ini dibunuh tanpa kecuali, kemuliaan keluarga harus dilindungi. Ayo, aku ingin menaklukkan gunung selama ini. Bentuk aslimu seharusnya adalah bangau emas ilahi kan? Sangat cocok dengan selera aku. Shi Hao berkata, tidak sopan sama sekali. He Ziming mengambil tindakan, sebuah tinju menghantam. Cahaya ilahi meluap, mengguncang seluruh dunia, medan perang kuno runtuh. Itu terlalu kuat, potongan yang bagus lebih kuat dari 10 ahli hebat yang bertarung barusan. Dia memiliki tipe gaya yang luar biasa. Meskipun wajahnya acuh tak acuh, jenis arogansi, jenis kepercayaan diri seperti itu tidak mungkin disembunyikan. Hanya satu kepalan tangan yang sudah mengungkapkan kekuatan besar yang tiada tara. Ini membuat hati orang-orang dari 9 surga 10 bumi berdebar, ekspresi mereka menjadi serius. Ini adalah seseorang dari keluarga He. Masih ada Anlan, Shu Tuo, dan keluarga kuno lainnya yang belum muncul, hanya surga yang tahu betapa menakutkannya makhluk-makhluk itu. Shi Hao mengambil tindakan, memadatkan jejak tinju, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Tinju kanannya tampak seperti terbakar, meletus dengan api ilahi yang berkobar, menghancurkan langit dan bumi. Mereka langsung bentrok, keduanya menyerang dari kejauhan. Ruang di antara mereka menjadi sangat mempesona, hanya kecemerlangan saja yang menenggelamkan tempat ini, tidak ada yang terlihat lagi. Apakah ini masih merupakan konfrontasi antara generasi muda?
Individu yang lebih tua di belakang semuanya tergerak, karena keduanya tidak hanya menggunakan kemampuan ilahi, tetapi terlebih lagi menunjukkan dao hebat mereka. Mereka telah lama mengembangkan dao masing-masing yang tak tertandingi, memiliki jalan mereka sendiri. Jalur ini sekarang berbenturan. Setelah ledakan hebat, kubah surgawi tampaknya telah dinyalakan, cahaya warna-warni menyelimuti segala arah. Tanah ditutupi lubang, puncak besar berubah menjadi bubuk halus, seolah-olah hari penghakiman turun. Ketika cahaya menghilang, dunia benar-benar hancur. Ada lubang hitam di mana-mana di langit di atas, retakan besar memanjang, tidak menutup bahkan sekarang. Sementara itu, di tanah, magma melonjak, medan perang mengalah, berubah bentuk tanpa bisa dikenali. Kedua ahli muda yang kuat masing-masing berdiri di sisinya masing-masing, saling menatap dari kejauhan. Tak satu pun dari mereka terluka. Hampir menghancurkan 10 sub perbaikan lengkapku, kata Shihao. Dia mengangkat binatang raksasa seputih salju yang seluruhnya bersinar, seolah-olah dilemparkan dari perak. Inilah yang berubah menjadi Yinling. Aku akan membunuhmu hari ini, He Ziming berteriak. Dia berjalan melalui kehampaan, menekan ke depan. Bahkan jika itu adalah leluhurmu He Wushuang ketika dia masih muda, dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku seperti ini. Mata Shihao jernih. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan, bersiap untuk memulai pertempuran hebat yang sebenarnya. Tangan kanan He Ziming bersinar, tertutup rapat dalam banyak simbol misterius, tampak berkilau dan cemerlang, tetapi itu menakutkan dan menakutkan, membuat banyak orang gemetar dalam hati. Ini terutama terjadi dengan pihak lain. Beberapa mata orang meledak dengan cahaya, mengamati dengan cermat, tidak mau melewatkan satu detail pun. Kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu jenis tulisan suci apa yang dioperasikan pihak lain. Seperti yang diharapkan, He Wushuang membawa kembali setengah dari kitab suci yang cacat, mengolahnya. Bahkan keturunannya mempelajarinya, orang bisa melihat betapa pentingnya kitab suci ini. Shihao sebelumnya juga menggunakannya, tetapi dia tidak sepenuhnya mengungkapkannya, menyembunyikan simbol di dalam dagingnya, tidak membiarkan orang lain melihatnya. Teknik tubuh klan He tidak tertandingi, daging anggota klan mereka mencapai tingkat suci ketika mereka masih muda, terkait dengan jenis kitab suci. He Ziming sekarang telah menampilkannya. Seseorang berkata dengan tenang. Aku akan memberitahu kamu seberapa tinggi surga, seberapa dalam bumi. Orang-orang He klan tidak bisa diejek. He Ziming berbicara dengan dingin, mengangkat tangan itu. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan sangat menakutkan, mampu membuat daging seseorang tidak pecah, kokoh dan tidak dapat binasa, ada selamanya bersama dunia. He Ziming bersiap untuk menggunakan teknik tubuh paling kuat untuk membunuh pemuda di depannya. Shihao tidak keberatan, karena dia juga memahami tulisan suci ini, bahkan lebih lengkap. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, goncangan hebat ditransmisikan dari bawah jurang yang gelap gulita. Ada banyak kuda lapis baja yang bergegas keluar, disertai dengan suara klakson trompet. Penghalang penting dari Desolate Border telah ditembus, jadi sekarang kita bisa mundur dari Great Scarlet Sky untuk membunuh musuh. Ini bukan waktunya untuk benar-benar menyeberang. Seseorang berteriak, mengguncang Great Scarlet Sky Border. Ini seperti guntur dari langit yang cerah, membuat semua orang dari 9 surga 10 bumi mengungkapkan ekspresi terkejut, wajah mereka dengan cepat menjadi pucat. He Ziming menurunkan telapak tangannya, meraung keras ke arah langit. Kami berhasil. Ini adalah berita yang ingin aku umumkan. Senior, sekarang kita bisa pergi dan membunuh musuh. Di dekat jurang hitam, sosok-sosok kuno bergerak satu demi satu, mundur ke dalam jurang. Di mana perbatasan sunyi itu? Tepi 3000 provinsi Dao. Menurut alasan normal, itu adalah jalan paling penting untuk memasuki 9 surga 10 bumi. Keadaan darurat Great Scarlet Sky Border hanyalah sisi lain yang berpura-pura menyerang, karena bahkan jika mereka menerobos tempat ini, mereka masih akan dihentikan oleh dinding kerajaan, tidak dapat benar-benar masuk lebih dalam. Namun, 3000 provinsi Dao berbeda. Pertempuran telah dilakukan dari masa lalu kuno hingga saat ini, sudah bergabung dengan pihak asing, akan bergabung bersama. Begitu tempat itu ditembus, pasukan dari pantai lain bisa menyerang dan mengambil tempat tinggal jangka panjang. Jika bukan karena beberapa alasan khusus, dengan banyak keberadaan level terlarang ditempatkan di sana, perbatasan Desolate akan lama diratakan, tentara asing akan lama membantai jalan masuk mereka. Apakah mereka sengaja menarik kita ke sini untuk mencegah kita membantu perbatasan sunyi di sisi 9 surga 10 bumi? Seseorang berkata dengan suara gemetar, merasa sangat tertekan. Langit dan bumi ini kemungkinan besar tidak akan aman lagi. Monster kuno dari keluarga umur panjang semuanya mengungkapkan ekspresi serius, semuanya serius, menjadi diam, tidak mengatakan apa-apa. Diagram 10 alam dan kain pembungkus mayat Raja Abadi keduanya ada di sini, kami tidak dapat segera mendukung perbatasan Desolate. Hal-hal benar-benar tidak terlihat bagus. Tetua Agung menghela nafas. Matanya mengungkapkan cahaya ilahi. Namun, tempat seperti apa perbatasan sunyi itu?
Ini adalah sesuatu yang kamu semua harus mengerti dengan jelas. Mereka seharusnya belum menerobos, jadi kami akan segera memberikan bala bantuan. Pergi. Kami akan segera pergi. Semua orang berbicara setuju, sangat cemas. Namun, beberapa tetua dari Akademi Abadi, Akademi Suci, dan keluarga umur panjang tidak panik, melainkan dikumpulkan. Salah satu dari mereka berkata pelan, masalah ini agak aneh. Benar, jenis ancaman ini tidak begitu terang dan terhormat. Yang lain mengangguk. Sungguh menciptakan pengalihan. Namun, tujuan sebenarnya tetaplah tempat ini. Seseorang berkata dengan tenang. Sekelompok mata tetua bersinar satu demi satu, menyadari sesuatu. Mereka melihat ke arah wilayah kacau Great Scarlet Sky. Tetua Agung Meng Zhengtian secara langsung mentransmisikan suara, mengatakan, kita semua telah menebak apa yang sedang terjadi, tetapi kita masih tidak punya pilihan. Kita harus membawa diagram 10 alam ke perbatasan sunyi 3000 Provinsi Dao, atau mungkin akan ada masalah dengan mudah. Kami akan meninggalkan kain mayat Raja Abadi di sini. Sepertinya rumor itu benar, sesuatu yang sangat penting bagi pihak asing yang terjadi di sini di Great Scarlet Sky Border, itulah sebabnya mereka tidak sabar untuk menyerang. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Ada desas-desus bahwa ketika pihak asing menginvasi 9 surga 10 bumi di masa lalu, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, mereka masih mundur, dengan cepat pergi. Ini pasti karena beberapa rahasia. Ada desas-desus bahwa Great Scarlet Sky Border adalah tanah rahasia yang sebelumnya menghasilkan beberapa peristiwa tak terduga. Banyak hal besar yang penting telah terjadi di sini sebelumnya, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Kota Great Scarlet Sky Border diciptakan dari tulang abadi. Bagaimana orang normal bisa melakukan hal seperti itu? Mereka tidak akan bisa memperbaikinya sama sekali. Sementara itu, pada saat itu, orang-orang kuno di sisi ini sudah benar-benar musnah, tidak ada yang berani datang ke sini untuk membuat kota. Ketika orang-orang kemudian mengambil alih tempat ini, ada semua jenis spekulasi, bahkan sekarang banyak hal yang masih menjadi misteri. Sekarang, makhluk asing menerobos tempat ini, jadi pasti ada beberapa tujuan penting, mencoba untuk membatalkan sesuatu. Mereka menyerang Desolate Border dan Great Scarlet Sky Border pada saat yang sama, tampaknya membuat pilihan, ingin mendapatkan sesuatu. Kami juga tidak bisa terlalu memperhatikan tempat ini dan akibatnya mengabaikan perbatasan sunyi 3000 Provinsi Dao. Kalau tidak, kita mungkin membuat kesalahan besar. Begitu pasukan asing menyerbu dan menduduki dunia kita, semuanya akan terlambat tidak peduli apa yang kita katakan. Tetua Agung Akademi Suci memperingatkan. Ketika Shi Hao mendengar ini, sulit baginya untuk tenang. Sudah bertahun-tahun sejak dia datang ke 9 surga di atas. Dia benar-benar ingin kembali, apakah orang tua kakeknya, Huo Ling Er, dan teman-teman lamanya baik-baik saja? Kali ini mungkin bisa menjadi peluang. Apakah dia dapat kembali ke 3000 Provinsi Dao untuk melihat orang-orang yang dikenalnya itu? Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, dia merasa tidak ada banyak harapan, karena Desolate Border terlalu kacau. Bahkan jika dia pergi, dia tidak akan bisa menawarkan banyak bantuan. Pasti tidak akan ada kompetisi seperti di sini, melainkan pengepungan perang yang sebenarnya. Di bawah situasi seperti ini, meminta kesempatan untuk kembali tidaklah terlalu bagus. Meskipun dia tidak benar-benar pergi ke Desolate Border, tidak pernah melihat seperti apa sebenarnya, dia bisa membayangkan, bahkan merasa sudah ada banyak mayat di Desolate Border, bau darah memenuhi tempat itu. Pertempuran besar yang paling kejam dimulai. Suara trompet terdengar. Seseorang mengirimkan pesan. Leluhur tua, situasinya tidak baik, perbatasan Desolate dalam bahaya. Pasukan asing menyerang tanpa rasa takut akan konsekuensinya, ingin menerobos. Orang yang datang berlumuran darah, dengan keras melaporkan ini. Kali ini, pihak asing tidak ragu untuk membayar harga berapapun, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan nyawa untuk menempat jalan, hanya ingin menerobos perbatasan Desolate. Apa? Kali ini, di luar Desolate Border, bagaimana dengan kota misterius yang disegel itu? Itu tidak muncul? Keluarga yang berumur panjang tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Tidak ada, itu tidak pernah muncul. Orang yang datang dilaporkan apa adanya. Pikiran Shi Hao bergetar. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali leluhur klan Batu, serta 7 Raja Desolate Border. Pergi, bawa diagram 10 alam dan tanduk naga leluhur. Kami akan pergi ke Desolate Border, kami tidak bisa membuang waktu lagi. Tetua Agung Akademi Suci berteriak. Kemudian, mereka mulai membuat pengaturan lain. 90% pria di sini pergi, menuju ke perbatasan sunyi 3000 Provinsi Dao. Hanya beberapa orang yang tersisa di sini, tetapi harus ada ahli yang kuat untuk mengawasi tempat ini. Pada akhirnya, Tetua Agung Institusi Dewa Surgawi Meng Tianzheng bertanggung jawab untuk mempertahankan tempat ini. Pada saat yang sama, kain pembungkus mayat Raja Abadi juga akan ditinggalkan di sini untuk mencegah kejadian tak terduga terjadi. Makhluk abadi telah muncul di sini.
Meskipun hanya tangan besar yang terulur, sulit untuk mengatakan metode aneh macam apa yang dia miliki. Akankah kita bisa bertahan melawannya? Seorang tetua dari keluarga umur panjang mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, jika mereka bisa datang, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu berdiri diam tanpa maju. Tetua Agung Meng Tianzeng menyuruh mereka pergi, tidak membuang waktu. Masalahnya diputuskan begitu saja, semua orang pindah. Orang bisa melihat gerbang spasial raksasa dibuka di kejauhan, yang terbentuk dari altar tulang putih yang mengarah langsung ke 3.000 provinsi Dao. Di Great Scarlet Sky Border, tidak diketahui berapa banyak kapal perang yang ada. Saat ini, mereka semua berangkat, menutupi langit dan bumi, seolah-olah ada hamparan awan besar yang melonjak menuju gerbang spasial itu. Tanduk trompet naga leluhur terdengar, ribuan hingga puluhan ribu kapal perang raksasa lepas landas, menuju medan perang. Tanpa ragu, ada orang yang benar-benar akan mati, apalagi banyak dari mereka. Pertempuran besar akan terjadi di Desolate Border. Shi Hao tidak membuka mulutnya, tidak pernah meminta untuk kembali. Meskipun dia benar-benar ingin pergi dan melihatnya, dia tahu itu sekarang, dia tidak bisa membicarakan masalah pribadi. Dia seharusnya tidak membicarakan hal semacam ini sama sekali. Ada kapal perang di mana-mana, beberapa bahkan lebih besar dari bintang. Itu adalah kapal kuno tak tertandingi keluarga umur panjang. Mereka membawa energi abadi, jenis kapal ini bahkan mampu secara langsung mengobrak-abrik ruang, turun ke 3.000 provinsi. Suara-suara terdengar, teriakan perang terus-menerus. Kapal-kapal yang penuh dengan orang berangkat satu demi satu, lagu-lagu perang dilantunkan, suara yang menggetarkan dunia, membawa sedikit perasaan yang mengharukan dan tragis. Itu karena mereka sepenuhnya sadar bahwa setelah berangkat kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah kembali, bahwa mereka mungkin mati di perbatasan sunyi. Namun, kehormatan mereka tidak membiarkan mereka melihat ke belakang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Akhirnya, tempat ini tenang. Mereka mengatakan mereka akan meninggalkan sekelompok orang, tetapi Tetua Agung menyatakan agar mereka semua pergi, hanya meninggalkan kurang dari 1.000 orang di sini. Sementara itu, sebagian besar adalah kultivator muda, misalnya, murid 3 akademi. Shi Hao, Great Sutuo, Cao Yusheng, Lan Xian, dan yang lainnya semua tetap di belakang. Anak-anak muda yang masih belum dewasa ini pasti tidak bisa dibawa ke Desolate Border. Alasan mengapa mereka bisa datang ke sini adalah untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Sekarang, tujuan ini tercapai, dan mereka bahkan berpartisipasi dalam kompetisi yang hebat. Tanpa ragu, Shi Hao sangat mempesona sekarang, 10 pertempuran, 10 kemenangan. Dia mewakili 9 surga, membantai raja-raja muda asing, membunuh 10 raja sendirian. Ini adalah jenis pencapaian pertempuran yang luar biasa mulia. Di sisi lain, para kultivator asing juga mundur, sosok-sosok padat, bergerak menuju garis kegelapan demi garis, kembali melalui jurang yang gelap gulita. Kita tidak punya kesempatan kali ini, tapi lain kali, aku akan membunuhmu secara pribadi. He Ziming berkata, menantang Shi Hao. Jika kamu berani tinggal di belakang, aku akan menebasmu di sini. Shi Hao menjawab dengan sangat kuat. Pertemuan kita berikutnya tidak akan terlalu jauh. Aku menunggu. Mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. He Ziming tertawa keras. Tubuhnya terbungkus dalam bola cahaya keemasan, menghilang. Di perbatasan Great Scarlet Sky, hanya reruntuhan yang tersisa. Kota kuno yang terbuat dari tulang abadi telah runtuh, semuanya hancur, puing-puing dan puing-puing di mana-mana. Tempat ini berangsur-angsur menjadi dingin, orang-orang dari sisi lain semua kembali ke kegelapan. Namun, setelah waktu yang lama, jurang itu tetap ada, tidak menutup. Itu hitam dan menakutkan, seolah-olah jiwa seseorang akan segera ditelan. Itu sunyi dan sunyi, seluruh medan perang menjadi sunyi, kurang aktivitas. Hanya angin dingin yang sesekali bertiup, meniup tulang kering dan mengeluarkan suara wu. Tetua hebat, apakah kita tidak akan melakukan apa-apa dan tinggal di sini? Seseorang bertanya. Mereka akan kembali. Tetua Agung Meng Tianzeng menjawab. Matanya tetap terpaku pada jurang hitam itu. Benar-benar membosankan. Bukankah seharusnya kalian semua berpura-pura pergi, dan kemudian menyerang kami ketika kami keluar dari jurang? Seorang tetua berjalan keluar dari jurang hitam, sosoknya mengering dan layu, tampak seperti fosil yang baru saja digali. Setengah dari tubuhnya bahkan tampak terkubur di bawah tanah. Ini adalah salah satu makhluk paling kuat yang berdiri di sini belum lama ini, seorang tokoh terkemuka. Itu tidak ada artinya, jika pembunuhan bisa menyingkirkan kalian semua, aku pasti tidak keberatan melakukannya. Kata Tetua Agung. Keluarga umur panjang dan yang lainnya telah lama menduga bahwa pihak lain memiliki motif rahasia yang ditujukan ke tempat ini. Kalian semua harus pergi, kami tidak akan menyeberang dari sisi ini, kami masih ditolak oleh dunia sisi ini, tidak dapat menyeberang sama sekali. Sosok kuno di sisi lain berkata. Tetua Agung Meng Tianzeng menggelengkan kepalanya, menolak ini,
dan kemudian berkata sambil menatapnya. Alih-alih itu, bagaimana kalau kamu memberitahu kami rahasia macam apa yang dimiliki tempat ini bagi kalian semua untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu? Tentu, kita bisa mengobrol sedikit, biar kalian semua mengerti beberapa peristiwa masa lalu dan tidak tetap bingung sampai akhir. Di sisi lain, sosok leluhur kuno itu berbicara. Ini adalah ahli luar biasa yang telah hidup untuk waktu yang lama, statusnya sangat hebat, dikenal sebagai salah satu makhluk paling kuat di bawah level abadi. Namun, sebelum ini, kita harus mengurus beberapa hal terlebih dahulu, atau kita mungkin akan kehilangan kesempatan. Dia dengan tenang berkata, dan kemudian berbalik, menunjukkan tindakan hormat yang mendalam terhadap jurang maut. Dia sangat serius dan tulus, membawa altar dan melakukan pengorbanan. Di sekelilingnya, itu benar-benar sunyi. Lebih dari 100 sosok muncul, semuanya hidup seperti fosil, semuanya sosok yang menakutkan. Di sisi 9 surga 10 bumi, semua orang menggigil dalam hati, rasa dingin menjalari tubuh mereka. Mereka adalah ahli yang sangat tangguh. Hanya mereka yang berada di level tetua keluarga umur panjang yang bisa menghadapi mereka, namun sekarang, begitu banyak dari mereka muncul pada saat yang bersamaan. Orang bisa melihat betapa pentingnya mereka melekat dan betapa mereka peduli tentang tempat ini. Orang-orang ini melantunkan kitab suci kuno pada saat yang sama, suara mereka kuno dan agung, seolah-olah mereka datang dari ujung dunia, secara bertahap mengguncang gunung dan sungai, bergema melalui langit di atas dan bumi di bawah. Apa yang mereka lakukan? Shi Hao merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, selalu merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Situasinya tidak benar. Ekspresi Great Elder sangat serius, bahkan lebih dari saat menghadapi makhluk abadi sebelumnya. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya kacau meletus. Dia mengangkat kain pembungkus mayat Raja Abadi, melambaikannya seperti spanduk besar, menutupi langit dan bumi, melindungi semua orang di sini. Suara tulisan suci sangat keras, dan juga istimewa. Pada awalnya, masih ada suara dao yang bergemuruh, jadi itu sedikit menguntungkan, tetapi akhirnya, ada energi yang dalam dan menyeramkan yang memenuhi tempat ini, disertai dengan suara tangisan hantu dan dewa melolong. Angin gila menyapu, menyerang dari semua sisi, berkumpul menuju jurang yang gelap, muncul di dekat altar itu. Angka muncul satu demi satu. Kemudian, altar misterius itu melayang di langit, melayang dengan sendirinya, dan kemudian pindah ke jurang yang gelap, melayang di atasnya. Pada saat itu, beberapa ratus tetua semua tergerak, masing-masing dari mereka menyembah, kemudian bahkan lebih saleh melantunkan kitab suci, memanggil sesuatu. Tetua hebat, apa yang mereka lakukan? Shi Hao bertanya, merasa semuanya sangat aneh. Selain itu, lingkungan sekitarnya menjadi berbeda, menjadi suram dan menakutkan, seolah-olah mereka memasuki neraka tanpa akhir. Pada saat ini, kain pembungkus mayat Raja Abadi berkibar seperti spanduk, melindungi tempat ini. Angin seram meraung marah, menyebabkan hujan darah menyebar, semuanya sangat menakutkan. Mereka melantunkan kitab suci pemandu jiwa. Ekspresi Great Elder serius. Segalanya tidak benar sama sekali, mungkinkah makhluk asing ini ingin menghidupkan kembali beberapa jenis keberadaan? Semangat heroik. Pada saat ini, ekspresi Great Elder menjadi dingin. Kemudian, matanya meledak dengan cahaya ilahi. Bendera perang yang direndam dalam darah Raja Abadi dipegang di tangannya, sekarang melambai dengan ganas. Itu karena tepat pada saat ini, banyak sosok muncul di sekitarnya, sosok-sosok ini tidak jelas. Mereka bergegas ke arah ini, memamerkan taring dan cakar mereka, masing-masing dari mereka sangat kuat. Yang disebut roh-roh heroik justru adalah para kultivator yang mati di medan perang saat itu, pecahan jiwa yang mereka tinggalkan setelahnya. Itu karena ada beberapa makhluk yang terlalu kuat. Meskipun mereka terbunuh, mereka masih bisa meninggalkan beberapa jejak. Mereka diasuh oleh energi yin dari medan perang, sulit bagi mereka untuk langsung dimusnahkan. Saat ini, sekelompok tetua asing sedang memanggil roh kepahlawanan, mengumpulkan pecahan jiwa itu. Apa yang mereka coba capai dengan melakukan ini? Menurut penalaran normal, ini tidak ada artinya, karena bahkan jika semuanya dikumpulkan, mereka masih akan menyebar, sejauh mana mereka akan langsung terhapus, tidak mungkin mereka masih bisa hidup kembali. Setelah satu mati, mereka akan selamanya mati. Ini adalah makhluk asing, sebenarnya banyak dari mereka yang jatuh dalam pertempuran di sini. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diketahui siapapun. Sepertinya tempat ini sangat menyedihkan saat itu, pihak asing menderita kerugian besar. Raungan rendah terdengar, disertai dengan api yang mengamuk, membuat seluruh medan perang kuno bergetar. Di medan perang, sebenarnya ada 8 garis cahaya yang bersinar, masing-masing dari satu arah. Mereka berkumpul bersama, membentuk nyala api khusus yang ilahi dan gemerlap, bergegas ke depan, hendak memasuki jurang maut. Tetua Agung Meng Tianzheng terkejut. Roh kepahlawanan ini sebenarnya suci, jiwanya menyala murni, dengan kekuatan yang seberapa menakutkan ini? Mungkinkah itu benar-benar bisa dihidupkan kembali?
Seseorang harus memahami bahwa roh kepahlawanan normal diselimuti energi yin. Roh kepahlawanan ini tidak hanya memiliki kekuatan yang, tetapi juga suci, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tetua Agung Meng Tianzheng sangat tegas, mengacungkan kain pembungkus mayat Raja Abadi di tangannya, menyapunya ke depan, dengan ganas menyerang hamparan cahaya itu. Tanpa ragu, ada 8 roh kepahlawanan yang sangat kuat yang mendukung roh kepahlawanan yang sangat misterius, mencoba untuk kembali ke sisi lain. Kamu berani. Di depan altar, para tetua itu sangat marah, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Kemudian, kekuatan surga yang meluap menyebar, menakutkan tak tertandingi. Sebuah pot muncul, menghentikan kekuatan yang dilepaskan oleh kain pembungkus mayat Raja Abadi. Panci peleburan abadi. Untuk jiwa yang tersisa itu, jenis artefak magis yang tak tertandingi ini sebenarnya digunakan. Orang bisa melihat betapa pentingnya pihak lain yang melekat pada ini. Tetua Agung mengangkat tangannya, menarik kain pembungkus mayat, memperlakukan situasi ini dengan serius. Dia diam-diam menyaksikan adegan ini dimainkan. Leluhur kuno yang tak tertandingi Luo Mo yang hebat. Tepat pada saat ini, di depan altar, semua tetua itu bersujud, setiap ekspresi mereka bergerak, hampir meneteskan air mata kegembiraan, semuanya berlutut. Di altar, bola mata yang rusak tanpa sadar muncul. Itu sudah lama mengering, tidak memiliki kekuatan hidup, dalam keadaan compang-camping. Namun, pada saat ini, setelah kembalinya api jiwa suci, bola mata yang layu dan rusak itu benar-benar bergerak, dan kemudian menghasilkan cahaya. Dengan suara hu, nyala api itu mengalir ke bola mata, dan kemudian meletus dengan fluktuasi surga yang meluap, mengejutkan semua orang di Great Scarlet Sky Border. Jenis aura itu terlalu kuat, tak tertandingi, hanya akan memusnahkan 9 surga 10 bumi, mampu menghancurkan alam semesta yang agung. Namun, untungnya, itu hanya ada untuk waktu yang singkat, gelombang aura itu dengan cepat tertahan. Bola mata itu sekarang memiliki pancaran, apalagi membesar, melayang di atas jurang hitam. Akhirnya, itu benar-benar mencapai beberapa ribu sang, megah seperti puncak yang hebat. Ini membuat semua orang terkejut. Bola mata ini terlalu besar. Orang bisa membayangkan bahwa jika bukan karena kekuatan hidupnya yang lama dimusnahkan, hanya memiliki jiwa yang hancur masuk, itu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sulit membayangkan kekuatannya di masa lalu. Aku baru tahu bahwa Luo Mo yang agung pasti meninggalkan semangat kepahlawanan. Bagaimanapun, kami menemukannya. Sekelompok orang beribadah dengan penuh semangat. Hanya jiwa yang hancur yang siap menyebar dan menghilang. Memanggilku kembali tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini adalah fluktuasi yang dilepaskan oleh jiwa yang hancur. Jelas bahwa itu tidak lengkap, itu tidak akan sekuat dan sekuat di masa lalu, atau bahkan tidak akan repot-repot membalas orang-orang ini. Di kejauhan, Tetua Agung terkejut, merasakan sakit kepala untuk pertama kalinya. Itu karena dia pernah mendengar nama Luo Mo sebelumnya. Ini adalah leluhur kuno yang tak tertandingi, yang tidak akan lebih lemah dari Anlan atau Shutuo. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Saat itu, ada leluhur kuno yang meninggal di sini? Tidak ada catatan dalam catatan sejarah, setidaknya, buku tulang 9 surga 10 bumi tidak pernah menyebutkan masalah ini. Siapa yang membunuhnya? Leluhur kuno Luo Mo, kami mencarimu untuk belajar tentang beberapa hal di masa lalu. Kami ingin mengetahui seberapa kuat orang-orang yang mengambil tindakan saat itu, karena segera setelah itu, kami akan menyerang sisi ini, membantai jalan kami ke dunia ini, jadi kami perlu membuat persiapan. Ada seseorang yang berkata, sangat fanatik, sambil menatap bola mata raksasa itu. Luo Mo, leluhur kuno yang tak tertandingi, sebelumnya jatuh di sini, dibunuh oleh seseorang. Ini adalah acara besar. Shi Hao, Great Sutuo, Cao Yusheng dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Orang yang bertarung melawanku mati, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera setelah bertarung melawanku. Bola mata itu berbicara. Kehendak yang ditinggalkannya sangat mencengangkan, sebenarnya masih mengingat kejadian di masa lalu. Ini tidak hanya membuat Shi Hao dan yang lainnya terkejut, bahkan Tetua Agung Meng Tianzheng menghela nafas. Apa yang disebut keberadaan yang tak tertandingi itu terlalu menakutkan. Kami ingin belajar tentang segalanya. Di masa lalu, ada 2 area lain di mana hal-hal terjadi, jadi kami ingin memiliki penilaian yang akurat tentang penyerang. Seorang tetua berkata, mengenai dari mana orang-orang itu berasal, ini adalah sesuatu yang kalian semua harus waspadai. Berharap untuk memahami kedalaman mereka juga masuk akal. Bola mata yang dilepaskan ilahi akan berfluktuasi. Di depan altar, semua tetua bersemangat. Ini adalah leluhur kuno yang tak tertandingi yang sedang kita bicarakan. Biasanya, seseorang seperti ini bahkan tidak akan memperhatikan mereka, namun sekarang, dia benar-benar berbicara dengan mereka. Leluhur kuno yang tak tertandingi, tolong jelaskan ini kepada kami. Tidak ada cara untuk menjelaskannya dengan jelas. Aku percaya Anlan dan Shutuo telah menyimpulkan bahwa ada alam kuno yang disegel di sini, simpul tidak stabil yang mungkin bisa dibuka hari ini. Kamu semua harus masuk dan mencari semuanya dari masa lalu sendiri.
Fakta bahwa aku terbangun menandakan bahwa hilangnya yang sebenarnya sudah dekat, kata Luo Mo. Di kejauhan, Shi Hao dan yang lainnya semuanya sangat sunyi, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang menyela. Ini terlalu aneh. Jiwa rusak dari eksistensi yang tak tertandingi telah terbangun, seseorang yang sebelumnya tak tertandingi di dunia ini. Kami tidak bisa menyeberang, jadi tidak ada cara untuk membuka area itu. Di depan altar, seorang tetua berkata, bahkan berani memasukkan orang mati dalam skema mereka, Anlan dan Shutuo benar-benar sesuatu yang luar biasa. Luo Mo tertawa dingin. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, apakah keturunanku baik-baik saja? Mereka semua baik-baik saja, masih salah satu klan paling kuat di dunia, tidak pernah menurun, selalu dilindungi dan dibantu oleh leluhur Shutuo. Salah satu dari mereka menjawab, baik, meskipun aku kekurangan tenaga, membuka tempat itu mungkin saja mungkin, menghabiskan sisa hidupku. Luo Mo berbicara dengan mengejek diri sendiri. Keturunannya dilindungi dan dibantu, juga bisa dipahami sebagai dipandang rendah dan diintimidasi. Terima kasih banyak untuk yang hebat. Itu karena Shutuo yang hebat perlu menyelidiki beberapa peristiwa di masa lalu, perlu menemukan beberapa hal untuk memperbaiki senjata yang kuat itu. Seorang tetua berkata, aku sudah mengerti, kata Luo Mo. Ini sebelumnya merupakan keberadaan yang tak tertandingi, namun sekarang, hanya bola mata yang hancur dan beberapa fragmen jiwa yang tersisa. Itu tidak memiliki kekuatan bertarung, hanya memiliki aura masa lalu. Meskipun demikian, aura itu masih mencengangkan, seolah-olah leluhur kuno yang tak tertandingi terlahir kembali. Bola mata itu bersinar, dan kemudian darah menetes keluar. Itu retak terpisah, setiap tetes darah membuat kekosongan runtuh, bahkan lebih mengganggu waktu. Bola mata itu pecah. Jiwa yang hancur itu menghilang, tetapi masih berubah menjadi beberapa pola, pola-pola ini menunjukkan koordinat, serta jenis jejak misterius. Itu bergemuruh dengan suara, dan kemudian bergegas keluar dari jurang hitam, terbang menuju Great Scarlet Sky Border. Apa yang disebut perbatasan adalah area kekacauan utama. Bola mata itu hancur, mengalir dengan darah dari keberadaan abadi, membungkus pola-pola itu, menerobos kekacauan utama untuk tiba. Mereka akan membuka area tertentu dalam kekacauan utama, membuka dunia kuno yang tersegel. Bola mata setinggi beberapa ribu sang pecah menjadi esensi darah yang melilit simbol koordinat dan pola surgawi yang misterius. Itu membuka dunia, meledak melalui kekacauan utama, merobek segalanya tanpa henti, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apakah ini kekuatan Luo Mo? Bahkan setelah dia mati, dengan ini menjadi bagian terakhir dari kekuatannya, dia masih mendominasi dunia. Kekacauan utama meledak, semuanya menyerah, sebuah bagian cahaya dihasilkan. Warna merah darah merah Luo Mo membawa cahaya gelap, pada saat yang sama disertai dengan cahaya perak, sangat istimewa. Masih ada dua warna, itu darah asli 5 warna. Di belakang, Tetua Agung menghirup udara dingin. Langit jatuh dan bumi runtuh, kekacauan utama melonjak. Darah abadi itu terlalu mendominasi, meskipun itu adalah darah yang hancur, sedikit yang tersisa di bola mata itu masih tak terbendung. Saat ini, Shi Hao, Great Shutuo, 10 Raja Mahkota Tianzi, Immortal yang diasingkan, Cao Yusheng, dan yang lainnya semua melihat apa yang disebut kekuatan yang membelah surga. Darah dari roh kepahlawanan Luo Mo membuka langit di sana, menopang dunia terbuka, menciptakan kembali dunia. Jenis adegan ini terlalu kuat, membuat semua orang gemetar ketakutan. Apa yang disebut tak tertandingi? Apa yang disebut tak tertandingi? Luo Mo sekarang menunjukkan ini dengan jelas dan menyeluruh. Bahkan jika itu hanya jejak yang rusak, itu masih bisa menghasilkan efek yang mengejutkan dunia. Namun, waktunya terbatas, tidak mungkin dia bisa terus eksis untuk waktu yang lama. Kehendaknya sudah tersebar di sepanjang jalan, hanya beberapa insting yang tersisa, membuka jalan di sana. Guntur bergemuruh, petir menyambar seperti naga, terjalin di sana. Darah roh kepahlawanan Luo Mo menghentikan semua ini. Makhluk asing semua terkejut, pikiran mereka tenggelam. Menemukannya, itu ada di sana. Makhluk asing itu sangat gembira, kelompok tetua sangat bersemangat sehingga sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri. Ular perak berserakan, garis-garis ini demi garis kilat seukuran puncak gunung, kusut dengan energi yang kacau. Ini adalah petir kekacauan utama, kekuatan yang tak terukur. Ledakan dahsyat meletus. Setelah kekacauan utama dibersihkan, sebuah monumen muncul di sana, setinggi ratusan ribu sang. Itu hitam dan meneteskan darah, sangat menakutkan. Justru di sini, dunia kuno yang disegel. Ini sangat misterius. Itu tersembunyi dalam kekacauan utama, benar-benar tenggelam, apalagi kuno seperti era besar di masa lalu. Monumen itu terlalu tinggi. Itu menjulang di sini, tekanan menyebar darinya. Darah roh kepahlawanan Luo Mo menyerang tepat di tempat ini, setiap serangan cukup untuk membelah langit. Namun, ada gelombang petir kekacauan utama yang terjadi, keduanya bentrok. Luo Mo meninggal, wasiatnya terhapus. Sekarang,
dia benar-benar melepaskan yang terakhir dari hidupnya, darahnya menyerang arah ini dalam gelombang, tidak meringkuk ke belakang. Langit dan bumi bergetar, semua perbatasan langit merah besar bergetar hebat, seolah-olah akan pecah, situasinya sangat menakutkan. Cahaya roh heroik bersinar, membungkus simbol, mengembun menjadi sosok manusia di sana. Itu mengacungkan lengannya, mengguncang langit dan bumi, secara tak terduga menghasilkan jejak magis dan menghancurkan. Ini terlalu mengejutkan, jenis kekuatan ini membuat jantung seseorang berkontraksi, seolah-olah akan meledak karena tekanan yang menyesakkan. Di belakang, ekspresi Shihao dan yang lainnya berubah. Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Bukankah dia mati? Bagaimana dia masih bisa mengambil tindakan, apalagi menghasilkan jejak magis? Ini adalah kemuliaan yang paling kuat, bahkan ketika dia mati, masih ada jenis naluri tempur, darah perang yang tidak dapat binasa. Setelah menderita serangan balik, itu akan secara otomatis menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi Great Elder Meng Tianzheng serius. Bahkan jika 10 kematian tidak ada kehidupan, aku harus mencobanya di masa depan. Tetua Agung Meng Tianzheng berkata pada dirinya sendiri, tampaknya mengambil keputusan. Bersiaplah untuk pindah. Di depan jurang hitam, sekelompok tetua berkata dengan tenang, bersiap untuk bergerak, ingin memasuki dunia kuno yang disegel itu. Itu karena tempat itu membawa rahasia yang mengejutkan. Alasan mengapa pihak lain mundur di masa lalu adalah karena mereka mundur, dan tempat ini adalah salah satu alasan utama. Bahkan leluhur kuno yang tak tertandingi, Luo Mo bahkan terbunuh dalam pertempuran di sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tempat ini saat itu. Tidak seorang pun dari sisi lain akan melupakan tempat ini, mereka semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, langit dan bumi bergoyang. Dalam kekacauan utama, monumen raksasa setinggi 100 sang sangat besar, gemetar, tetapi menolak untuk dihancurkan. Itu menjulang di sana, seolah-olah mendukung semua keabadian. Itu hitam pekat seperti tinta, lengket dengan darah siapa yang tahu spesies apa, terlihat sangat mengkhawatirkan. Era yang hebat telah berlalu, namun darah itu masih belum mengering. Warna darah tampak seperti baru, masih cerah dan bersinar. Monumen hitam raksasa dan darah mengeluarkan gelombang aura menakutkan yang membuat seseorang gemetar ketakutan, selalu merasa seolah-olah itu adalah sumber kehancuran, bahwa mereka tidak boleh mendekatinya. Luo Mo, seorang ahli penghancur generasi, saat ini, menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dia tak tertandingi, darah roh kepahlawanan berbentuk manusia yang menampilkan kekuatan besar, mengguncang 9 langit. Saat ini, bukan hanya perbatasan yang bergetar, bahkan seluruh Great Scarlet Sky sedikit bergetar, orang bisa melihat dari sini betapa hebatnya kekuatan itu. Ketika senjata disilangkan dan suara keras dilepaskan, darah roh kepahlawanan Luo Mo mengalami perubahan, perlahan berubah dari bentuk manusia menjadi senjata. Apalagi ada beberapa jenis, semuanya meretas ke arah monumen hitam. Saat ini, bunga api beterbangan di mana-mana, cahaya metalik meletus. Membunuh energi bahkan lebih bergegas ke surga, menyebarkan kekacauan utama yang berat. Tempat ini kacau, sangat menakutkan. Cao Yusheng dan yang lainnya terdiam. Mereka yakin jika mereka masuk sembarangan, mereka akan langsung diledakkan menjadi abu, tidak pada tingkat kekuatan yang sama-sama sekali. Mereka sekarang menyaksikan kekuatan makhluk abadi. Sementara itu, ini masih yang tersisa dari jiwa yang hancur. Jika itu di puncaknya, seberapa menakutkan itu? Dengan hal-hal seperti ini, mereka akhirnya mengerti bahwa legenda dunia yang secara paksa dipecah menjadi 9 surga 10 bumi bukan tanpa alasan. Itu karena makhluk-makhluk ini terlalu tangguh. Hanya saja, meskipun Luo Mo sangat kuat, darah roh kepahlawanannya dimurnikan dan ditempa 100 kali lipat. Saat ini, monumen itu masih menolak untuk dirusak, tetap tidak rusak. Selama periode waktu ini, meskipun monumen itu bergetar dan bergemuruh, melepaskan cahaya gelap, darah mengalir keluar dari permukaannya, itu masih tidak rusak. Itu sangat kokoh. Ini membuat semua orang menghela nafas dengan takjub. Ini hanyalah kekuatan Luo Mo. Orang seperti apa dia? Namun, setelah memikirkan hal ini dengan hati-hati, makhluk asing itu pun terdiam, karena bahkan para ahli asing pun mengalami kemunduran, sebuah kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Kemudian, seseorang mengambil tindakan, menyegel tempat ini, menunjukkan metode yang mengejutkan. Status mereka benar-benar mencengangkan, atau bagaimana mereka berani melawan Luo Mo? Mereka tidak bisa menang, dan leluhur Luo Mo bahkan mati. Darah esensi dan final sudah cukup banyak tersebar, tidak dapat membuka tempat ini. Seorang tetua asing menghela nafas, membawa penyesalan besar. Dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja di sini. Itu karena menurut Anlan, kecurigaan Shutuo, tempat ini sangat kokoh, hanya pada hari khusus simpul spasial menjadi tidak stabil, bisa dibuka. Sementara itu, hari ini adalah hari yang tepat, dan mereka menunggu orang yang tepat. Luo Mo mengambil tindakan, hanya saja, itu cukup disesalkan, tidak berhasil. Tidak bagus,
Darah roh kepahlawanan leluhur Luo Mo telah menjadi redup, akan berubah menjadi abu. Seseorang berteriak ketakutan. Benar saja, darah sejati 5 warna tiba-tiba melonjak, dan kemudian meledak, berubah menjadi garis-garis cahaya, segera menyala, benar-benar berhamburan. Kita akan gagal begitu saja. Orang-orang dari pihak asing mengepalkan tangan mereka. Mereka mengerahkan kekuatan besar untuk datang ke sini, tepatnya untuk membuka tanah kuno ini, namun ada hasil ini. Sampai-sampai roh kepahlawanan leluhur kuno tidak punya pilihan selain memasuki istirahat abadi, benar-benar musnah. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Seseorang meraung ke arah langit. Tiba-tiba, sebuah kaca terdengar, sangat memekakkan telinga dan jelas, terdengar dari kekacauan utama. Ratusan ribu monumen hitam raksasa Zhang mengungkapkan celah. Itu memanjang keluar, sejumlah besar darah memancar keluar. Kemudian, di depannya, ruang kekacauan utama mengungkapkan celah, menghasilkan cahaya ilahi yang cemerlang. Itu adalah dunia kuno yang disegel itu, akhirnya ditembus. Di depan jurang hitam, ada beberapa tetua yang bergerak, bergegas keluar, ingin segera memasuki dunia kuno yang tersegel itu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu karena mereka datang dengan tujuan. Tidak hanya mereka mencoba untuk melihat ke masa lalu, mereka juga ingin merebut beberapa hal. Nenek moyang kuno Shutuo ingin memperbaiki senjata raksasa, dan mungkin ada beberapa petunjuk di sini untuk bahan yang dibutuhkan. Cahaya ilahi melonjak seperti pelangi, lebih dari 10 sosok bergerak bersama. Para ahli asing akan memasuki dunia kuno dalam kekacauan utama. Ini membuat ekspresi Shi Hao, Cao Yusheng dan yang lainnya berubah. Mereka hanya memiliki tetua Meng Tianzheng di sini, situasinya sangat buruk, jadi bagaimana mereka bisa menghentikannya? Mereka bisa melihat sosok muncul di mana-mana di depan jurang yang gelap, tidak kurang dari 100 orang, semuanya adalah individu generasi tua yang sangat kuat. Sementara sekarang, hanya sekitar selusin dari mereka yang pindah, masih banyak dari mereka sebagai cadangan. Tetua Agung sangat tegas dan langsung. Dia mengeluarkan spanduk perang darah besi dari masa lalu, mengarahkannya ke selusin orang, menggunakan spanduk perang yang tak tertandingi untuk membunuh mereka. Kamu berani? Di sisi lain, tokoh utama para tetua mengeluarkan teriakan keras. Dia mengaktifkan pot, melepaskan cahaya kabur, menekan kosmos besar. Pot peleburan abadi, ini jelas merupakan senjata yang ampuh, yang diketahui telah ditempa untuk memurnikan makhluk abadi hingga mati. Saat ini, itu menunjukkan kekuatan, menghentikan kain pembungkus mayat Raja Abadi. Tabrakan hebat meletus di sana. Selusin tetua menyingkir, tetapi mereka masih diledakkan oleh gelombang kejut sampai mereka batuk seteguk darah, wajah mereka semua putih pucat, mata menunjukkan ekspresi ganas, menatap tetua Agung Meng Tianzheng. Ada seseorang yang benar-benar mengabaikan ini, bergerak cepat, terbang menuju kekacauan utama. Tidak bagus, jaraknya terlalu jauh, penghalang dari dinding kerajaan terlalu besar. Tiba-tiba, seorang tetua berteriak ketakutan. Itu karena kecepatannya menjadi lebih lambat, kultivasinya ditekan, seluruh tubuh merasa tidak nyaman, gerakan menjadi sangat tidak nyaman. Setelah makhluk asing masuk ke alam ini, banyak dari mereka merasa tidak enak badan. Sebelum mereka benar-benar ditekan oleh dunia ini, mereka akan diusir. Itu karena dao besar yang mereka kembangkan benar-benar berbeda, apa yang mereka tampilkan adalah hal-hal dari dunia yang berbeda, jadi mereka bentrok dengan tempat ini. Inilah mengapa mereka ditekan. Ada beberapa yang memuntahkan darah, karena mereka tidak ingin ditekan, dengan paksa menggunakan teknik leluhur mereka yang paling kuat untuk melawan ini. Namun, pada akhirnya, mereka terus-menerus mengeluarkan banyak darah. Namun, mereka masih mendekat, tiba dalam kekacauan utama, ingin memasuki alam kuno yang tersegel itu. Itu karena tidak terlalu jauh, jaraknya masih bisa ditahan, mengepalkan gigi mereka saat mereka terus maju. Darah ini agak istimewa, kita harus mengumpulkannya sedikit. Seseorang berkata pelan, menatap darah di monumen hitam itu, matanya memancarkan cahaya yang cemerlang. Bagi mereka, segala sesuatu di dekat tanah kuno yang disegel ini layak untuk dijelajahi. Jika mereka bisa, mereka akan membawa semuanya pergi. Ini terutama berlaku untuk monumen hitam raksasa setinggi 100.000 sang itu. Jika mereka bisa membawanya pergi, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Mungkin Shutuo, Anlan akan dapat melihat apa yang sedang terjadi. Hati-hati, kita ditolak. Jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya. Seseorang berkata. Tiba-tiba, bahaya pecah. Begitu seseorang menyentuh seutas darah, mengumpulkannya ke dalam kuali tembaga, itu membuat monumen hitam itu meletus dengan aktivitas. Darah ini sepertinya memiliki kehidupan, tidak bisa dihujat. Itu tidak bisa ditempatkan di dalam wadah, atau itu akan menjadi penghinaan untuk itu. Darah itu langsung menyala. Cahaya menyebar, segera menenggelamkan orang itu, langsung mengubahnya menjadi obor. Dia berteriak dan berjuang di sana. Adegan itu sangat menyedihkan. Sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi arang hangus. Selain itu separuh tubuhnya berubah menjadi abu,
sama sekali tidak mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi mampu memadamkan api. Surga! Makhluk lain semua terkejut. Darah macam apa ini? Itu bahkan tidak bisa disentuh, menyentuhnya berarti kematian. Namun, hanya ada hal-hal yang lebih menakutkan yang menunggu mereka. Monumen hitam itu bergoyang, hujan darah berhamburan, mengeluarkan suara cici. Ekspresi orang-orang ini menjadi sangat putih, semuanya terkejut. Semua orang mengaktifkan senjata. Ada tanduk banteng, cakar binatang, artefak emas, semuanya bergegas keluar untuk melawan kekuatan ini, tetapi semuanya sama sekali tidak berguna. Setelah hujan darah turun, artefak ini seperti parang kertas, semuanya busuk. Itu seperti ketika besi cair mendarat di salju, panas terik mencairkan es dan salju. Gelombang kabut putih naik. Sejumlah besar tangisan menyedihkan terdengar, lebih dari 10 tetua benar-benar basah kuyup di bawah hujan darah, tidak dapat menghindar tepat waktu. Kemudian, mereka melepaskan tangisan menyedihkan, semuanya berguling-guling di tanah. Saat ini, mereka bukan ahli tingkat atas, melainkan orang biasa yang tubuhnya ditembus, sangat kesakitan sehingga mereka berharap mereka mati. Asap mengepul dari tubuh mereka, merusak mereka, merenggut nyawa mereka. Hujan darah ini, bagi mereka, fatal, sama sekali tidak mungkin dihentikan. Pada akhirnya, selusin orang semuanya terbakar, berubah menjadi ledakan cahaya yang berapi-api, benar-benar dimusnahkan. Jeritan menyedihkan membuat kulit kepala orang-orang yang melihat ini mati rasa. Ini adalah sosok menakutkan yang berkultivasi selama ratusan ribu tahun, namun mereka mati begitu saja. Tanpa ragu, jika selusin orang ini memasuki 9 surga 10 bumi, mereka pasti akan memicu bencana mutlak, banyak tetua keluarga umur panjang harus pindah untuk memiliki kesempatan menenangkan keadaan. Selusin orang tua ini jelas merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, mereka masih sepenuhnya musnah di sini, tidak ada satu orang pun yang tertinggal, semuanya tersapu bersih. Hanya ada beberapa ampas tulang yang tersisa, pembakarannya sangat menyeluruh. Di belakang, tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Saat ini, bahkan Immortal Smelting Pot dibawa pergi, kain pembungkus mayat juga menarik diri, kedua belah pihak tidak bentrok lagi. Adegan itu memiliki dampak yang terlalu besar sekarang, mengintimidasi semua orang. Mereka diusir oleh dunia ini, bahkan senjatanya ditekan, tidak bisa bergerak sesuka hati di sana. Apalagi monumen itu terlalu menakutkan. Ketika disentuh, seseorang akan mencapai akhir hidup mereka. Di sebelah kegelapan, seseorang berkata pelan, mulai memikirkan semuanya. Dengan pemandangan seperti ini di depan mereka, apakah masih ada orang lain yang berani pergi? Kami masih tidak bisa bergerak, karena kami ditekan terlalu keras, mungkin hanya membuang hidup kami dengan sia-sia. Namun, kita bisa membiarkan beberapa generasi muda masuk. Bagaimana jika pihak lain menghentikan kita? Para tetua di sebelah jurang hitam itu sedang mendiskusikan banyak hal. Kami masih harus mencobanya. Bawa pot peleburan abadi. Tetua terkemuka membuat keputusan, akan menggunakan artefak magis yang tak tertandingi ini untuk melawan penindasan dunia. Pada saat yang sama, beberapa anak muda berjalan keluar dari dalam jurang hitam, di antara mereka termasuk He Ziming. Mereka semua sangat kuat, orang-orang ini juga belum pergi. Menunggu selama ini. Ini tidak akan berhasil, kita harus bergerak juga. Dunia kuno yang disegel itu agak aneh, hal-hal di dalamnya tidak bisa jatuh ke sisi lain. Akan buruk jika mereka mendapatkannya. Cao Yusheng kecil yang gemuk berkata, "Kalian semua, mundur." Tetua Agung Meng Tianzheng berbicara, meminta mereka meninggalkan tempat ini. Selama jaraknya terlalu jauh, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam Great Scarlet Sky, akan ditolak. Tidak ada cara untuk benar-benar melintasi alam. Tetua Agung, kami akan pergi bersamamu. Jenis tempat aneh ini mungkin memiliki beberapa hukum alam khusus yang tidak menguntungkan bagi individu yang kuat. Shi Hao berbicara. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami ini. Dia telah mengunjungi banyak tanah rahasia, banyak dari mereka memiliki hukum alam yang membatasi secara khusus, semakin kuat, semakin besar tekanan yang akan mereka hadapi, membuat mereka sangat menderita. Di sisi lain, orang-orang di depan jurang hitam sudah bergerak, sisi lain mengirimkan selusin lebih tua, membawa serta He Ziming dan beberapa anak muda lainnya. Jelas bahwa mereka juga merasa was-was, khawatir bahwa tempat ini akan menekan para ahli, itulah sebabnya mereka membawa anak-anak bersama mereka. Saat dibutuhkan, anak-anak muda ini mungkin bisa masuk lebih jauh ke alam kuno itu. Setelah beberapa keraguan, Tetua Agung juga membawa beberapa anak muda, misalnya, Shi Hao, Raja Mahkota 10 Tianzi, Cao Yusheng, Taoist Qi Gu, dan lainnya, dengan cepat maju. Di depan, kemegahan ilahi tersebar, energi kacau bergolak. Pot peleburan abadi itu bergerak, itu sangat menakutkan. Tetua hebat, di sini. Sepanjang jalan, ketika Shi Hao melihat adegan ini, dia menyerahkan inti pedang abadi-abadi kepada Tetua Agung Meng Tianzheng sehingga dia bisa menampilkan lebih banyak kekuatan.
Dengan kedua kain pembungkus mayat dan inti pedang abadi, dia akan memiliki serangan dan pertahanan. Bahkan jika ada lebih dari 10 tetua di sisi lain, dia masih bisa tetap tidak takut. Monumen itu hitam pekat seperti tinta, tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika orang-orang dari sisi lain menyerang pada celah kekacauan utama yang besar itu, yang ingin mengembalikan alam kuno ke cahaya, barulah monumen kuno ini menunjukkan beberapa kelainan sekali lagi. Terlebih lagi, itu bahkan lebih menakutkan daripada terakhir kali, hujan turun seperti ember, semuanya berwarna merah. Ini adalah darah, semuanya membawa surga yang meluap membunuh energi. Darah ini keluar dari retakan di monumen, retakan ini dibuka oleh Luo Mo. Monumen hitam itu tampaknya memiliki kehidupan, benar-benar berdarah. Ekspresi semua orang berubah, terutama ekspresi orang-orang dari sisi lain, wajah mereka segera menjadi putih. Adegan yang menakutkan adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun dengan kedua mata mereka. Siapa yang tidak takut mati? Pot peleburan abadi bergerak, melepaskan cahaya ilahi. Bagaimanapun, itu adalah artefak berharga yang tak tertandingi, berputar di sini, menghalangi hujan darah. Terlebih lagi, mulut pot itu terbuka, mencoba memperbaikinya. Semua orang terkejut. Panci ini terlalu tangguh, layak menjadi sesuatu yang dibuat untuk memurnikan keabadian. Ketika dihadapkan dengan monumen seram ini, darah yang menakutkan, itu tidak peduli, langsung berurusan dengannya. Namun, darah ini agak istimewa. Itu melayang di luar pot peleburan abadi, tidak masuk, sulit untuk disedot. Itu bersinar di sana, menghadapinya dalam situasi jalan buntu. Apa? Bahkan pot peleburan abadi tidak bisa mengumpulkannya. Itu karena ditekan oleh dinding alam, sangat terpengaruh. Ini kemungkinan besar alasannya? Pikiran pihak asing bergetar. Di belakang, tetua agung dan yang lainnya juga tiba. Hujan darah tiba-tiba menyapu terbalik, terbang ke arahnya. Selain itu, hujan darah dari pot peleburan abadi juga terbang, semuanya berkumpul menuju tetua agung dan yang lainnya. Ini, mereka terkejut, takut akan datangnya bencana besar. Namun, sesuatu yang membuat mereka semua terkejut terjadi. Hujan darah berserakan, langsung memasuki kain pembungkus mayat Raja Abadi. Seolah-olah padang pasir yang gersang terlalu lama tiba-tiba diairi oleh mata air yang jernih, menerima makanan terbaik. Sepotong kain compang-camping ini bersinar, menjadi gemerlap, berkilau, segera menjadi ilahi. Darah abadi, tetua agung gemetar, suaranya bahkan sedikit bergetar. Sampai-sampai dia curiga bahwa ini mungkin darah Raja Abadi. Hentikan, darah ini sangat bermanfaat untuk kain itu. Seorang tetua dari pihak asing mengeluarkan raungan rendah, ingin ikut campur. Tidak bagus, waktunya terbatas. Kita harus memasuki alam kuno yang disegel terlebih dahulu, atau kita akan kehilangan kesempatan. Seseorang berbicara menentang. Segera setelah itu, mereka menggunakan pot peleburan abadi untuk menyerang celah kekacauan utama. Lagi pula, Luo Mo membuka celah, jadi sekarang, mereka bisa memasukinya dengan relatif lebih mudah. Apalagi fakta bahwa saat ini, apa yang mereka gunakan adalah salah satu senjata paling kuat dari pihak asing, pot peleburan abadi. Setelah bentrok beberapa kali, hong terdengar. Gelombang aura sunyi dan jauh menutupi langit dan bumi. Retakan yang lebih besar dibuka di alam kuno yang telah disegel selama bertahun-tahun. Mereka bisa masuk sekarang. Cahaya yang menyilaukan meletus, aura di dalamnya sangat suci. Pada saat yang sama, tangisan burung terdengar, suara itu mengguncang 9 langit. Itu adalah burung muda, tapi sudah bisa membelah langit dengan sayapnya, bisa terbang ke atas. Phoenix sejati. Seseorang berteriak. Di alam kuno ini, sebenarnya ada burung abadi muda. Kemungkinan lahir di sini. Setelah itu, semua orang menjadi ngeri, karena darah mengalir keluar dari celah kekacauan utama yang besar, merah cerah dan mengejutkan, garis-garis cahaya mengalir ke langit. Surga, itu darah abadi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini saat itu? Mengapa darah keabadian mengalir keluar begitu ranah ini dibuka? Berapa banyak ahli yang mati di sini? Semua orang terkejut. Mereka melebarkan mata mereka, menatap ke depan. Tanah kuno macam apa itu? Mengapa darah abadi segera mengalir begitu dibuka? Cahaya warna-warni merah di dalam kemerahan, seolah-olah berlian darah dan karang mengambang keluar. Jenis aura ini membuat orang ngeri, seolah-olah mereka hanya akan memusnahkan jiwa, menghapus semua kekuatan hidup. Ini adalah darah abadi. Jenis kekuatan itu terlalu mendominasi. Shi Hao telah melihat darah abadi sebelumnya, tapi itu dalam bentuk tetesan. Yang paling penting adalah bahwa darah yang dia lihat semuanya sudah disempurnakan, kekuatan Dao pembunuh dinetralkan, hanya meninggalkan karakteristik obat umur panjang yang bermanfaat. Bagaimana darah abadi sejati bisa damai? Jika tidak ditangani, setelah terciprat, bahkan jika itu hanya setetes, itu masih cukup untuk membunuh Master Sekte. Jenis kekuatan darah ini terlalu mendominasi. Jika mendarat di area vital, itu pasti bisa langsung menghancurkan jiwa seseorang, tidak akan ada ketegangan. Cepat masuk! Orang-orang di sisi lain berteriak, mengaktifkan pot peleburan abadi, akan bergegas.
Itu karena alam kuno yang disegel ini menyembunyikan terlalu banyak misteri. Tetua Agung Meng Tianzheng juga mengeluarkan raungan. Dia mengambil tindakan, memegang inti pedang abadi di tangannya, juga mengaktifkan kain pembungkus mayat Raja Abadi, bergegas ke depan. Monumen raksasa setinggi 100 sang menjulang tinggi dalam kekacauan utama. Itu sedikit bergetar, retakan besar memanjang darinya pada saat ini, fluktuasi yang dilepaskannya beresonansi dengan alam kuno. Kekacauan primal melonjak, tempat ini tidak bisa tetap tenang. Alam kuno yang bersembunyi di kekacauan utama akhirnya akan melihat cahaya hari. Cahaya warna-warni merah meluap, cahaya berapi-api menyala. Seekor burung ilahi terjun ke arah retakan kekacauan utama yang hebat, dari mulutnya menyemburkan api milik garis keturunan Phoenix sejati yang abadi, memusnahkan semua kekuatan hidup. Yang paling penting adalah itu memandu darah abadi-abadi dari tanah, membuatnya meletus juga, membentuk gelombang darah merah gelap ganas yang menyerang keluar. Ini sangat menakutkan. Tidak ada makhluk berumur panjang di antara mereka di sini, jika mereka benar-benar terkena percikan darah, maka mereka pasti akan mati. Itu adalah Phoenix itu, seekor burung yang masih belum sepenuhnya matang. Itu sangat kejam, mengepakkan sepasang sayap ilahi Phoenix, api ilahi abadi melonjak, melanda tempat ini. Darah abadi yang menetes keluar diaduk, seolah-olah binatang raksasa kuno dirangsang. Aura paling berbahaya dilepaskan. Burung ilahi ini sangat menakutkan. Meskipun belum matang, adalah serangan yang sangat kuat, melepaskan serangan terhadap penyusup. Orang bisa samar-samar melihat seberapa luas alam kuno yang disegel seharusnya. Tak satu pun dari mereka berharap untuk menemukan burung surgawi Phoenix yang menakutkan tepat di perbatasan. Darah memercik keluar, menyerang. Kekosongan langsung hancur. Ekspresi semua orang dari sisi lain berubah. Mereka membenci bau darah abadi, mata mereka menunjukkan ekspresi panik. Mereka dengan panik mengoperasikan Immortal Smelting Pot untuk menghentikan tetesan darah merah. Jika mereka tidak beruntung, bahkan setetes pun mendarat di tubuh mereka, maka ada kemungkinan tubuh dan jiwa akan musnah. Harus dikatakan bahwa pot peleburan abadi sangat kuat. Setelah memasuki dunia ini, ia selalu melawan kekuatan dinding alam, dibatasi oleh kosmos besar ini. Namun, meskipun demikian, ia masih bisa membalas, mampu menahan semua ancaman dari dunia luar. Ini melepaskan cahaya kabur, menghentikan darah abadi yang berserakan. Sempurnakan darah asli ini, jangan tinggalkan sedikit pun. Seorang tetua berteriak. Dia membenci darah abadi, tetapi dia harus mengakui bahwa darah ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Pot peleburan abadi menampilkan kekuatan, melepaskan energi abadi, apalagi membentuk pusaran di mulut pot. Seperti ikan paus yang mengisap, itu benar-benar mulai melahap darah abadi, ingin memurnikan esensi dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, itu ditekan di dunia ini. Hukum alam-alam semesta besar turun, sepenuhnya mempengaruhinya, sangat melemahkan kekuatannya. Akibatnya, sangat sulit untuk memurnikan darah abadi. Itu mengalami pembalasan. Darah ini memiliki spiritualitas. Bahkan setelah era yang hebat berlalu, masih ada jenis niat membunuh yang tidak pernah mati, membuatnya melakukan serangan balik dengan intens, apalagi ingin mengikis pot ini sebagai gantinya. Pada saat yang sama, Tetua Agung Meng Tianzheng mengambil tindakan. Dia meretas dengan inti pedang abadi di tangannya, apalagi menggerakkan kain pembungkus mayat Raja Abadi, menyerap darah abadi. Dia membawa Shi Hao dan yang lainnya bersamanya, sudah meninggalkan monumen raksasa, bergegas ke sini, tidak membiarkan orang asing bergegas terlebih dahulu. Darah turun, tetapi kain pembungkus mayat Raja Abadi bersinar, seperti yang diharapkan, mampu menyerapnya. Sepotong kain ini menjadi semakin berkilau, tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Meskipun ada darah yang mengalir keluar dari dunia kuno yang disegel dalam kekacauan utama, bagian dalamnya sebenarnya sangat ilahi, karena masih ada cahaya warna-warni keberuntungan yang terus mengalir keluar dari celah-celah besar, kemegahan ilahi mengalir keluar. Melihat dari kejauhan, ada gunung ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam, sungai panjang meluap, air semua dikumpulkan dari cairan spiritual. Ada banyak ramuan obat langka dan hal-hal lain di sini. Orang-orang di luar bisa tahu dengan sekali pandang bahwa tempat ini jelas bukan tandus, melainkan tanah suci yang tangguh. Jika tidak, mereka tidak akan melihat burung abadi begitu mereka masuk, Phoenix sejati. Tangisan burung sangat memekakkan telinga, seolah-olah pedang abadi bergetar di sini. Itu melepaskan pancaran pedang yang menyilaukan, gelombang suara mencapai telinga semua orang. Burung surgawi ini mengepakkan sayapnya dengan keras, apalagi mulai melantunkan sejenis kutukan yang sangat misterius. Segera setelah itu, bencana terjadi, darah di tanah melonjak, tidak lagi mengalir, melainkan membeku menjadi makhluk yang nyata. Darah ini telah berubah menjadi bentuk ketika mereka masih hidup. Ekspresi seorang tetua asing membeku. Ada banyak makhluk yang muncul di tanah yang meraung, menyerbu ke depan dengan ganas. Seolah-olah ini adalah makhluk paling kuat sejak dunia pertama kali dibuka. Monster dengan kepala buaya dan tubuh badak coklat menyerbu ke depan. Tentu saja,
itu terbungkus dalam cahaya berdarah merah terang. Itu terbentuk dari darah, sebenarnya menciptakan kembali sebagian kekuatannya saat masih hidup. Itu langsung menghancurkan kekosongan, membuka mulutnya yang berdarah, menelan ke arah pot peleburan abadi. Pot peleburan abadi bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh. Setelah dipukul, ia berbelok, dan kemudian dengan pukulan berat, ia membuat monster itu terbang keluar. Seekor burung ganas muncul di langit, semua bulunya bersinar seolah-olah dilemparkan dari perak. Tak satu pun dari mereka mampu mengenali spesies ini. Ia turun, sayapnya bahkan lebih tajam dari pedang surgawi, membelah dunia. Akhirnya, dengan suara keras, sayapnya langsung menebas pot peleburan abadi, membuat tempat itu bergetar hebat. Kekosongan meledak, kekacauan utama di sekitarnya melonjak seperti air matang. Tetesan darah ini membentuk makhluk yang benar-benar berani menyerang pot peleburan abadi. Sayangnya, burung ilahi perak ini terbang keluar, dengan cepat mogok, meledak di sana, berubah menjadi darah sekali lagi. Namun, setelah burung abadi di kejauhan berteriak, darah di tanah terus melonjak, merekonstruksi di sana, menyerang pot peleburan abadi. Sihir aneh macam apa ini? Itu benar-benar bisa memanggil murka darah abadi, membuat mereka merekonstruksi bentuk mereka ketika mereka masih hidup sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar di sini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa bahkan kain pembungkus mayat abadi diserang, tidak ada perbedaan antara 9 surga dan pihak lain, menyerang tanpa pandang bulu. Makhluk humanoid berdiri, cahaya abadi melonjak di sekitarnya saat berjalan selangkah demi selangkah. Itu bergegas ke kain pembungkus mayat, mengirim kepalan tangan. Jenis kekuatan itu sangat menakutkan, mendominasi, dan tak tertandingi. Kemanapun tinju itu lewat, semua hal dilenyapkan, kekacauan utama meletus, menghubungkan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun jatuh dalam pertempuran, hanya hasil dari kombinasi darah abadi, masih ada jenis kekuatan yang tak tertandingi. Itu membuat ekspresi semua orang berubah. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa kain pembungkus mayat adalah spanduk darah besi untuk memulai. Itu menyerap semua darah dua raja abadi, dan kemudian disempurnakan 100 kali lipat oleh generasi selanjutnya, menjadi artefak magis yang tak tertandingi. Spanduk besar berkibar, menghentikan tinju itu. Selain itu, Tetua Agung mengacungkan inti pedang di tangannya ke arah orang ini. Cahaya menyilaukan meletus, membelah tubuhnya. Inti pedang abadi juga bukan barang biasa. Itu dalam dan tak terukur, kekuatannya secara alami tak terukur. Sosok humanoid ini hancur berantakan. Di bawah panji perang darah besi dan inti pedang, itu berubah menjadi darah, cerah dan berkilau seperti berlian, mendarat di tanah. Namun, ada beberapa darah yang diserap oleh spanduk perang darah besi juga, dikumpulkan dengan paksa. Bagus, ini adalah tanah yang menakjubkan yang dapat memperbaiki spanduk, membuatnya lebih kuat, memungkinkannya untuk berevolusi menjadi senjata pamungkas. Tetua Agung berkata dengan gembira. Di kejauhan, burung abadi berteriak, sangat marah. Itu meneriakkan kutukan, mengaduk darah di tanah. Darah abadi terbentuk sekali lagi, berdiri, menyerang semua orang lagi. Pada saat yang sama, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Makhluk-makhluk ini mengambil beberapa senjata yang rusak dari tanah. Meskipun tidak ada satupun yang lengkap, mereka semua adalah senjata yang sebelumnya tak tertandingi. Tidak setiap makhluk memilikinya, tetapi bahkan jika itu hanya 3 atau 4 dari mereka, itu masih merupakan masalah besar yang mengguncang dunia. Senjata abadi. Salah satu dari mereka memegang tongkat abadi ungu emas, mengacungkannya, menghancurkannya. Kekosongan runtuh, surga kekuatan meluap. Dengan suara dang, menghantam pot peleburan abadi, membuat tempat ini bergetar hebat. Ekspresi semua orang di bawah pot peleburan abadi berubah, salah satu dari mereka bahkan lebih menangis sedih, karena satu momen kesembronoan memisahkannya dari jangkauan perlindungan pot peleburan abadi. Itu adalah Raja Muda, ekspresinya saat ini pucat pasi. Kembali, seorang tetua mengambil tindakan, ingin menyelamatkannya. Namun, dia terlambat. Setetes darah memercik, mendarat di tubuh Raja Muda itu. Dengan suara du, itu mendarat di ubun-ubun kepalanya, segera menghasilkan genangan darah, tulang bahkan meleleh. Tetua meraung marah, mengulurkan tangannya. Dia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Tiba-tiba, dari samping, makhluk yang membawa palu emas yang rusak bergegas mendekat. Itu melepaskan raungan yang hebat, sejenis suara dao yang tak tertandingi, mengguncang dunia sampai semuanya runtuh. Tetua ini mengeluarkan tangisan yang hebat. Lengan yang dia ulurkan benar-benar meledak, tidak mampu memblokir kekuatan semacam itu. Ekspresi semua orang berubah. Seberapa menakutkan keberadaan ini? Meskipun terbunuh dalam pertempuran, makhluk yang dihasilkan oleh darah bahkan sekuat ini, mustahil untuk ditentang. Makhluk itu sangat mendominasi, mengacungkan palu emas di tangannya, menghancurkannya ke pot peleburan abadi. Palu emas rusak, menjadi lebih compang-camping, terbang terkutuk. Makhluk-makhluk di bawah pot peleburan abadi gemetar ketakutan, semua kaki mereka menjadi tidak stabil.
Tetua yang kehilangan lengannya bahkan lebih terhuyung mundur, terpisah dari jangkauan perlindungan. Itu karena keinginannya sudah menjadi lemah, terguncang oleh suara Dao. Itu sebabnya dia tanpa sadar berpisah. Makhluk yang berubah dari darah abadi berjalan mendekat. Itu mengangkatnya dengan satu genggaman, dan kemudian dengan keras mencabik-cabiknya. Tetua yang awalnya memiliki kekuatan magis yang mengejutkan dunia ini sekarang langsung terbelah dua. Kemudian, di bawah kontaminasi darah abadi, dia bahkan berubah menjadi plasma darah, tidak ada lagi. Semua orang merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makhluk ini terlalu jahat, mustahil untuk dilawan. Itu memiliki beberapa kekuatannya sejak masih hidup, memiliki niat bertarung itu, tidak mungkin untuk dilawan. Di sisi lain, ketika Tetua Agung Meng Tianzeng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menggigil dalam hati, menghela nafas dalam hati karena keberuntungan mereka, merasa beruntung bahwa pihak lain ada di depan mereka. Mungkinkah pintu masuk ke dunia kuno ini bahkan tidak bisa diambil? Semua orang menggigil dalam hati. Di kejauhan, burung abadi itu berteriak. Itu sangat kelelahan. Mengucapkan mantra secara terus-menerus menguras semua kekuatan magisnya, sekarang tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jenis hasil yang menghancurkan ini sebenarnya disebabkan oleh seekor burung muda. Mantra yang diketahuinya terlalu kuno dan aneh. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Phoenix ini. Itu terlalu haus darah. Lihat, matanya bahkan merah, bahkan bulunya berwarna darah, itu adalah Phoenix darah jatuh. Tetua Agung Meng Tianzeng tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, makhluk asing itu juga berteriak. Sebelum kelahirannya, cangkang telurnya yang abadi dirusak oleh perang darah, sehingga menyebabkan anak Phoenix jatuh, menjadi Phoenix darah pembunuh. Kita harus membimbing makhluk jenis ini ke dunia kita, membuatnya menyerah pada kita. Ada Phoenix darah jatuh di kedalaman tanah kuno aku, seseorang yang sebelumnya datang ke pihak kita selama tahun-tahun kuno abadi. Cahaya ilahi dilepaskan dari mata seseorang, merasa sangat bersemangat. Saat itu, sebagian besar alasan mengapa pihak lain dapat menginvasi dunia ini adalah karena Phoenix darah jatuh, singa takut, naga jahat hitam, dan makhluk lainnya. Jika tidak, mereka harus membayar harga yang lebih mahal. Kejar, tangkap Phoenix darah jatuh ini. Sisi asing dipindahkan, mendesak pot peleburan abadi ke depan, sekarang benar-benar menginjakan kaki ke alam kuno itu. Tentu saja, mereka semua sangat berhati-hati dan berhati-hati, takut mereka akan terkontaminasi oleh darah abadi. Jika tidak, hanya melakukan kontak saja akan membawa mereka ke kutukan abadi. Tetua Agung Meng Tianzeng membawa Shi Hao dan yang lainnya ke tanah kuno ini. Dia segera mengaktifkan spanduk perang darah besi, ingin menyerap darah ini. Namun, fluktuasi energi yang intens ditransmisikan dari kejauhan, dan kemudian suara gemuruh dilepaskan. Semua orang merasa takut. Mereka melihat bahwa tidak jauh dari pintu masuk, tepat di seberangnya terdapat beberapa kuburan besar. Mereka semua gemetar, darah dan senjata yang rusak di tanah semuanya tersapu secara terbalik, memasuki kuburan. Monumen raksasa di depan kuburan itu sangat mencolok, semuanya terbuat dari besi, mengeluarkan suara kengkiang. Makam abadi, orang-orang asing berteriak keras. Tetua Agung juga tergerak. Ini jelas merupakan perbendaharaan, jika mereka bisa menggalinya, pasti akan ada hal-hal hebat di dalamnya. Paling tidak, jika senjata yang rusak itu dibawa keluar, mereka sudah bisa menunjukkan kegunaan yang tak terbayangkan. Lagi pula, barusan, mereka bahkan berani menyerang pot peleburan abadi, meskipun mereka bukan tandingannya. Haruskah mereka menggali ini atau tidak? Orang harus mengerti bahwa barusan, itu hanya darah abadi, namun itu sudah sangat merepotkan. Jika mereka menggali makam, hanya surga yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Makhluk asing itu tidak bisa menahan diri lagi. Seseorang bergerak, mengaktifkan artefak magis, ingin menggali beberapa kuburan besar. Itu karena mereka percaya bahwa barusan, alasan utama mengapa itu sangat merepotkan adalah karena Phoenix darah jatuh yang aneh itu, efek dari mantranya. Sekarang, itu ditarik, jadi seharusnya tidak ada masalah lagi. Artefak magis orang itu pecah menjadi beberapa lusin bagian, meledak di tempat. Dia terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Abadi dan abadi adalah sama, bahkan ketika mereka mati, mereka masih tidak bisa diganggu. Ada tekanan misterius di sekitar tempat ini, sebaiknya kita tidak memprovokasinya. Kami akan kembali dan mendiskusikan berbagai hal terlebih dahulu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Mereka bisa menggunakan pot peleburan abadi, tetapi jika mereka melakukan ini, maka mereka harus membuat persiapan mereka. Setelah beberapa kuburan besar meledak, hasil yang mereka hasilkan tidak terbayangkan. Masuk ke dalam dan ambil Fallen Blood Phoenix itu dulu, lalu kita akan menemukan kebenaran tentang tempat ini. Seorang tetua berkata. Mereka terus maju. Di depan ada pegunungan besar. Helai demi helai energi putih naik, membuat semua orang merasa sangat segar dan nyaman, seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan naik.
Apakah ini energi abadi? Suara Great Elder gemetar. Dia selalu ingin menginjakkan kaki ke domain keabadian, tetapi lingkungan dunia telah berubah, lama tidak cocok untuk ini. Sekarang, tempat ini benar-benar memiliki lingkungan seperti ini, bahkan membuat darahnya hampir mendidih. Tidak, itu tidak bisa dianggap sebagai energi abadi sejati, tetapi aura abadi yang dibawanya sangat kaya. Tetua Agung berpikir sebentar. Pasti ada tempat tinggal abadi di sini sebelumnya. Ada sungai besar yang terkondensasi dari cairan spiritual di sini, banyak tanaman obat langka yang tumbuh di antara gunung dan sungai. Gelombang kabut naik, tempat ini sangat menguntungkan. Phoenix darah berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki kedalaman alam kuno. Makhluk asing mengejar di belakangnya. Tetua Agung dan yang lainnya mengikuti di belakang, karena mereka juga ingin melihat-lihat, mencari tahu misteri macam apa yang dibawa tempat ini. Sayang sekali, Phoenix itu terkontaminasi oleh darah abadi sebelum lahir, niat membunuh sudah meresap ke dalam tulangnya. Itu ditakdirkan untuk menjadi haus darah, pembunuh, sulit untuk ditaklukkan. Tetua Agung menghela nafas dengan penyesalan. Kalau tidak, ini hanyalah keturunan dari 10 setan, burung abadi dengan potensi tak terbatas. Di masa depan, penggunaannya tidak akan terbayangkan. Ini, setelah memasuki 8.000 li, makhluk asing itu berhenti. Tetua Agung, Shi Hao, dan yang lainnya juga semua berhenti, karena mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah tanah bobrok, berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tanah merah membentang ratusan ribu li, kematian menyelimuti bumi iblis ini. Area-area dan kabut abadi yang baru saja mereka lihat, serta berbagai ramuan obat tiba-tiba berakhir di sini. Ini adalah tanah tandus dan kering. Ini adalah medan perang, hasil dari disapu oleh hukum alam Dao abadi. Makhluk asli semuanya telah dimusnahkan, tidak ada sehelai rumput pun yang bisa tumbuh di sini. Seseorang berkata. Setelah mereka terbang ke depan, mereka melihat banyak sisa-sisa bintang. Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sini, semuanya jatuh pada tahun itu, menutupi tempat ini dengan rapat. Surga tahu betapa luasnya tanah kuno ini, bintang jatuh tak berujung. Orang bisa melihat bahwa banyak dari mereka dicengkeram oleh seseorang, karena masih ada bekas jari raksasa di atasnya. Ini, pertarungan macam apa yang terjadi saat itu hingga hal-hal menjadi menyedihkan seperti ini? Apakah bahkan kubah bintang akan dipecah? Bahkan beberapa tetua pihak asing merasakan gelombang dingin menjalari tubuh mereka. Itu harus menjadi pertempuran yang sekarat. Biasanya, apa artinya meraih begitu banyak bintang? Pada level itu, tidak perlu melakukan ini. Itu pasti karena kekuatan orang itu sudah habis, sudah sekarat, melakukan perjuangan terakhir, akibatnya berubah menjadi diri raksasa, mengulurkan tangannya ke kosmos untuk memetik semua bintang. Seorang tetua berkata dengan ekspresi serius, dengan serius merekonstruksi pertempuran di masa lalu. Di belakang, Tetua Agung Meng Tianzheng terdiam. Ini kemungkinan besar yang terjadi. Ini membuat hati Shi Hao, Cao Yusheng, dan yang lainnya bergetar. Apa jenis makhluk itu? Seberapa besar itu? Itu benar-benar bisa berjuang seperti ini sebelum kematiannya, mencabut begitu banyak bintang. Ini harus menjadi hasil dari kekuatan leluhur Luo Mo. Seorang tetua asing berkata pelan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada darah 5 warna di sini. Tiba-tiba, setelah bergerak maju 30.000 li, orang-orang dari pihak asing berteriak ketakutan, melihat jenis darah khusus. Setelah 10.000 tahun berlalu, itu masih belum mengering. Jelas bahwa itu milik Luo Mo, persis sama dengan apa yang mereka lihat setelah semangat kepahlawanan Luo Mo dihidupkan kembali. Namun, darah ini kehilangan esensinya, menjadi sangat redup. Kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya benar-benar menghilang, seolah-olah dimakan oleh sesuatu. Du Guyun, kamu baik-baik saja. Shi Hao menyenggol orang di sisinya. Du Guyun, dia sebelumnya tinggal di sisi lain, kemudian kembali. Dia adalah keturunan pelindung, serta salah satu anak muda paling kuat di dunia saat ini. Darahnya berwarna emas, dikenal sebagai salah satu dari 4 garis keturunan paling kuat. Itu ilahi dan mulia, ras ini kuat tak tertandingi. Aku merasakan bau darah klan aku, kata Du Guyun. Dia langsung berjalan ke depan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengikuti karena takut akan sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Benar saja, beberapa lusin li keluar, mereka melihat sedikit darah emas, seolah-olah itu dilemparkan dari emas. Ini jelas merupakan darah dari garis keturunan Du Guyun, milik klan pelindung. Darah ini tidak benar, itu berubah. Lihat, itu berubah dari emas menjadi hitam. Seseorang berkata dengan kaget. Sesaat kemudian, darah emas itu hitam pekat seperti tinta, seperti lubang hitam, akan menelan jiwa seseorang. Sesaat kemudian, itu menjadi emas lagi. Persis seperti kecurigaan mereka sebelumnya. Darah ras pelindung memiliki atribut suci, tetapi juga memiliki sifat iblis. Pikiran semua orang melonjak, rumor itu sebenarnya benar. Saat itu,
Mereka berpikir bahwa pihak lain memprovokasi mereka, mengatakan bahwa pelindung itu sangat berbahaya, tetapi sekarang, sepertinya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan kembali. Du Guyun berjongkok, mencoba mengumpulkan darah ini. Meskipun esensinya juga tersedot oleh sesuatu, ini masih sangat penting baginya. Dia menutup matanya, dengan hati-hati merasakan sesuatu. Dia ingin memahami informasi yang terkandung di dalam darah. Ada pertempuran dunia yang mengejutkan di sini sebelumnya, lawan Luo Mo. Sementara itu, anggota klanku juga tertangkap, tapi mereka bukan petarung utama. Dia berkata. Semua orang terkejut. Mereka benar-benar datang ke sini, kebenaran masa lalu terungkap sedikit demi sedikit. Bahkan garis keturunan pelindung bukanlah petarung utama. Luo Mo itu benar-benar menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Klan aku ini bukan milik dunia ini. Dia datang dari tanah awal. Mata tertutup Du Guyun tiba-tiba terbuka, menerima informasi yang mengejutkan ini. Itu karena ada semua jenis legenda sehingga pelindung itu bukan milik dunia ini, datang dari tempat lain. Sekarang, sepertinya ini benar. Di kejauhan, pihak asing juga mempelajari darah 5 warna, mencoba mendapatkan informasi darinya. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, pelindung? Kebenarannya jauh lebih kejam daripada yang kalian semua pikirkan. Tidak ada pihak yang terlibat, hanya berhadapan. Kedua pihak yang bergerak maju seperti ini juga bisa dianggap sebagai pemandangan yang agak aneh. Namun, pertempuran berdarah bisa meletus kapan saja. Itu semua karena mereka berdua merasa menahan rasa takut terhadap senjata pihak lain. Panci peleburan abadi, kain pembungkus mayat Raja Abadi, dan hal-hal lain bukanlah barang biasa. Jika mereka benar-benar aktif dan melakukan bentrokan hebat, bahkan mereka memiliki peluang untuk mati. Semua orang melanjutkan, terus mencari petunjuk. Segera setelah itu, mereka melihat jenis darah khusus, darah yang membawa kekacauan utama. Ini terlalu mengejutkan. Ini mungkin bisa dibandingkan dengan darah sejati 7 warna yang legendaris. Apakah ini alasan mengapa leluhur Luo Mo meninggal? Monster macam apa yang akhirnya dia temui? Sebenarnya ada darah kekacauan utama. Itu tidak murni, hanya membawa sejumlah kecil darah kekacauan utama, atau makhluk ini tidak akan dibunuh oleh leluhur Luo Mo, terseret dalam kehancuran bersama. Seseorang berkata. Tetua Agung Meng Tianzheng dan yang lainnya menghela nafas. Waktu seperti apa Immortal Ancient, berapa banyak monster yang ada saat itu? Makhluk-makhluk itu semuanya kuat di luar imajinasi. Di dunia sekarang, lingkungan ini, sama sekali tidak mungkin untuk menghasilkan makhluk seperti itu. Ada sebuah monumen. Seseorang dengan mata tajam melihat titik hitam di cakrawala, dengan cepat bergegas. Angin kencang bertiup melewatinya. Semua orang bergegas, kedua belah pihak saling berhadapan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil tindakan. Mereka berdua melihat ke arah monumen. Itu tidak tinggi, hanya beberapa jang tingginya. Permukaannya tertutup rapat, merekam beberapa karakter. Sangat disayangkan, aku terpilih, bertugas mengambil tindakan, selamanya tidak dapat kembali, ini adalah apa yang tertulis sejak awal. Ini secara langsung menyentuh kebenaran. Jantung semua orang berdebar kencang. Inilah tepatnya yang mereka cari. Mereka tidak pernah berharap untuk menemukannya di kedalaman medan perang, hanya baris pertama dari prasasti monumen yang sudah mengungkapkan beberapa petunjuk. Monumen ini telah ada setidaknya untuk era yang hebat. Kebenaran yang terungkap membuat pikiran semua orang bergetar, mereka semua tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kemenangan, masih ada harapan. Namun, jalan kembali telah terputus. Semua pendahulu yang heroik dan layak, tulang mereka terkubur dalam kehancuran. Generasi aku melanjutkan jalan lama, nasib kami sudah disegel. Segmen ini membuat seseorang sakit kepala hebat, sampai-sampai mereka merasakan perasaan ngeri. Perasaan negatif yang diberikan prasasti berukir itu jelas, apa yang dibicarakannya sangat mencengangkan. Setelah mereka datang ke alam ini, mereka tidak bisa kembali lagi? Mengapa ini? Apa rahasia di balik ini? Masalah yang paling krusial adalah, dari mana dia berasal? Ada lapisan kabut tebal yang mengelilinginya.